Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskar Ayu Solehah dengan nomor induk 27024192243. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan judul proyek kelompok saya yang sebelumnya, yaitu dengan judul mendorong kesetaraan gender di tempat kerja berbasis nilai-nilai Pancasila terkait SJDS nomor 5, yaitu kesetaraan gender. Latar belakang yang pertama, tujuan kelima dari SDGs yang menekankan pada mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kemudian yang kedua, adanya peringkat Indonesia yang menurut World Economic Forum 2023 merupakan Indonesia berada di peringkat 101 dari 146 negara dalam kesetaraan gender di dunia kerja, yang mana masih cukup memprihatinkan. Kemudian yang ketiga, adanya tantangan di mana perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam kesempatan berkarir, upah, dan juga promosi. Hambatan utama mencakup norma sosial dan peran gender yang membatasi. Kemudian yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, adanya hambatan utama. Apa saja yang menjadi hambatan utama yang masih menghalangi kesetaraan gender di tempat kerja di Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mendukung tercapainya kesetaraan gender di tempat kerja? Yang ketiga, apa peran yang dapat dimainkan oleh pihak perusahaan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi perempuan? Yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran sosial di kalangan pekerja dan pengusaha dalam pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja? Tujuan dari proyek ini untuk masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja, serta mendorong perusahaan agar menerapkan kebijakan yang lebih inklusif. Untuk mahasiswa, melatih keterampilan berpikir kritis, kerja tim, dan kolaborasi dengan pihak yang mengimplementasikan sosial kesetaraan gender. Yang selanjutnya ada literatur review. Menurut teori gender equality, ditekankan bahwa gender tidak seharusnya menjadi pembatas di dunia kerja. Namun di Indonesia budaya patriarki ini masih menjadi tantangan utama. Kemudian adanya nilai Pancasila, terutama kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa penghormatan pada hak-hak individu tanpa diskriminasi adanya gender. Selain itu, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menuntut kebijakan yang adil bagi seluruh warga negaranya. Kemudian yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan 2020, meskipun sudah ada kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Untuk metode pelaksanaan proyek, kami mengambil observasi dan wawancara, kemudian pembagian tugas, dan rencana kegiatan. Selanjutnya ada tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini, kami mengidentifikasi terlebih dulu permasalahannya dengan mengkaji kondisi tempat kerja dari masing-masing anggota kelompok. Kemudian ada analisis situasi, mengevaluasi kebijakan kesetaraan gender yang ada di perusahaan. Kemudian perencanaan kegiatan, merancang kegiatan, sosialisasi, dan program pelatihan. Yang terakhir ada penyusunan timeline, menyusun jadwal pelaksanaan proyek dalam 2 bulan. Di tahap yang selanjutnya ada tahap pengumpulan data dan analisis. Di sini ada observasi, wawancara, dan analisis hasil. Observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana implementasi kebijakan kesetaraan gender di masing-masing tempat kerja para anggota. Kemudian wawancara dilakukan oleh pekerja perempuan untuk menggali pengalaman mereka terkait kesetaraan gender. Analisis hasil. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kesetaraan gender sudah diterapkan,
namun masih ada hambatan dalam promosi dan pengambilan keputusan di tempat kerja bagi perempuan. Yang selanjutnya ada tahap implementasi program. Ada sosialisasi dengan melakukan FGD atau Focus Group Discussion tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Pelatihan kepemimpinan, menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan khusus untuk pekerja perempuan. Yang selanjutnya ada program mentoring dengan memfasilitasi program mentoring antara pemimpin perempuan yang berpengalaman dengan pekerja perempuan yang berpotensi. Yang terakhir ada evaluasi program, melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Di tahap ini ada survei pasca program, kemudian menganalisis dampak, dan menyusun rekomendasi. Serta yang terakhir ada perencanaan tindak lanjut dari rekomendasi di atas. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Di refleksi pribadi ini kami baru menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya masalah kebijakan, tetapi juga perubahan budaya di tempat kerja. Kemudian ada tantangan utama yaitu stereotip gender yang bias dalam promosi serta tanggung jawab masih menjadi hambatan yang signifikan. Ada pentingnya komunikasi yang terbuka dan keterlibatan para pekerja laki-laki sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang terakhir ada peran perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang berbasis meritokrasis yang menyediakan fasilitas yang ramah bagi perempuan. Kemudian kesimpulan, yang pertama, perubahan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila, perubahan menuju kesetaraan gender dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, tantangan yang berkelanjutan. Kesetaraan gender di tempat kerja masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stereotip gender dan kurangnya implementasi kebijakan yang efektif. Kemudian yang ketiga, solusi berbasis Pancasila. Pendekatan berbasis Pancasila dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan adil. Kemudian ada saran untuk perusahaan supaya memperkuat kebijakan yang berbasis meritokrasi dan memberikan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan. Untuk pemerintah memperketat pengawasan terhadap implementasi kebijakan kesetaraan gender di tempat kerja, dan untuk masyarakat menampilkan role model perempuan yang sukses sebagai inspirasi bagi pekerja perempuan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dengan adanya proyek ini diterapkan nilai-nilai Pancasila dan kerjasama dari semua pihak supaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.